guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya bernama Riasari dan saya sendiri bernama Sandra Devi. Kami berdua akan menjelaskan tentang pemeriksaan aset tak berwujud. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sifat aset tak berwujud itu sendiri. Menurut PSAK nomor 19 revisi 2010 19.4, aset tak berwujud itu adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Dan di sini sifat aset tak berwujud itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau apalagi dilihat. Lalu yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. selanjutnya adalah contoh aset tak berwujud. Di sini contoh aset tak berwujud ada 4. Yang pertama adalah goodwill. Goodwill timbul pada suatu perusahaan pada waktu membeli suatu perusahaan lain di atas harga yang berlaku untuk aset netonya setelah dikurangi biaya-biaya karena perusahaan yang dibeli mempunyai keunggulan tertentu. Yang kedua, ada hak paten. Jika suatu perusahaan atau seseorang menemukan suatu produk baru setelah melakukan riset, ia dapat mendaftarkan produk ciptaannya ke Direktorat Hak Paten untuk memperoleh hak paten. Yang ketiga, ada hak cipta atau copyright yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan lagu atau mengarang buku. Dan yang terakhir, yang keempat adalah franchise. Jika seseorang ingin menjual makanan atau minuman dengan rasa, bentuk, cara penyajian, dan dekorasinya sama, terlebih dahulu harus membeli hak franchise. Jadi misalnya itu KFC dan McD. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Di sini tujuannya terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud itu. Lalu yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud itu dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud itu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, etap, PSAK, dan IFRS. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud itu sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud itu di dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, etap, PSAK, atau IFRS. Yang terakhir adalah audit prosedur atas aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi keuangan yang antara lain menunjukkan saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar lalu cek footing dan cross footing. Yang keempat, pemeriksaan penambahan aset tak berwujud. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Dan yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Oke guys, itu tadi penjelasan dari kami berdua tentang pemeriksaan aset tak berwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.